Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4822. Jelas sekali bahwa kekuatan 4 istana kematian jauh lebih unggul dibandingkan kota matahari dan bulan. Di dunia ini, yang kuat selalu benar. Saat melihat klan Huo tiba-tiba memihak 4 istana kematian, ekspresi Lin Chong menjadi semakin tegang. Kini keseimbangan kekuatan benar-benar condong ke pihak 4 istana kematian. Di tengah ketegangan yang semakin memuncak, sebuah suara tenang terdengar. Aku tidak bisa terus bersembunyi. Sekarang sudah saatnya hidup dan mati dipertaruhkan. Sosok Tuan Istana ke-10 perlahan berjalan keluar dari kerumunan. Melihat kemunculannya, Qian Xiaohan langsung merasa senang. Tuan Istana ke-10, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Cepatlah, bergabunglah dengan kami dan bunuh Dev. Bagaimanapun, klan Qian memiliki hubungan erat dengan Tuan Istana ke-10, terutama karena sesepuh mereka, Qian Lao, adalah bagian dari Tuan Istana ke-10. Oleh karena itu, Qian Xiaohan mengira bahwa kehadiran Tuan Istana ke-10 adalah untuk membantu mereka. Namun, maaf, aku akan membantu Tuan Chen. Tuan Istana ke-10 berkata dengan tenang, kemudian berjalan ke sisi Dev. Keputusan ini langsung membuat semua orang terdiam. Mengapa Tuan Istana ke-10 memilih berpihak kepada Dev? Huo Qing, salah satu anggota klan Huo, langsung berteriak dengan marah, Tuan Istana ke-10. Kau mengkhianati kuil dewa, tidakkah kau takut dihukum? Namun, jawaban yang dia dapatkan bukanlah alasan atau pembelaan diri melainkan hardikan kasar yang meledak seperti petir. Pergi ke neraka, dasar bajingan. Aku ingin membantu siapapun yang kuinginkan. Apa urusannya denganmu? Dulu aku menahan diri karena menghormati klan Huo. Tapi sekarang, 10 istana sudah hancur. Aku tidak peduli lagi. Tuan Istana ke-10 mengumpat dengan marah, ekspresinya penuh dengan kebencian. Dia tidak peduli seberapa besar kekuatan lawannya, Tuan Istana ke-10 tidak peduli dengan ancaman apapun, dia tetap memilih berpihak pada Dev. Dia mengambil keputusan ini karena dia telah menyaksikan sendiri kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Tuan Si. Adegan itu telah terpatri dalam pikirannya, membuatnya tak ragu untuk mengambil sisi Dev. Namun, melihat tambahan kekuatan ini, Tuan Muda Ming hanya tertawa dingin. Hanya tambahan satu kultivator tingkat 3 transformasi abadi. Tidak masalah. Namun, sebelum Tuan Muda Ming bisa melanjutkan, sebuah suara menggelegar seperti guntur terdengar. Kalau ditambah dengan aku, bagaimana? Dengan suara yang bergema di seluruh area, penguasa wilayah utara perlahan muncul. Melihat sosoknya, Qian Xiaohan langsung merasa tidak nyaman. Penguasa wilayah utara, seharusnya kau tetap fokus pada kultivasi dan mengelola para kultivator wilayah utara. Apa kau benar-benar ingin ikut campur dalam pertarungan kami? Namun, penguasa wilayah utara hanya tertawa dingin sebelum berkata, omong kosong. Jika aku tidak ikut campur, menantuku yang berharga ini akan dibuli sampai mati oleh kalian. Dengan langkah santai, dia berjalan ke sisi Dev dan menepuk bahunya. Jangan takut, menantuku. Aku ada di sini untuk membantumu. Mendengar kata-kata itu, Lin Chong langsung menatapnya dengan ekspresi tidak senang. Penguasa wilayah utara, apa maksudmu? Dev adalah pria untuk putriku. Penguasa wilayah utara tertawa dan berkata, Kaisar Lin, dia sudah lama menjadi pria untuk putriku. Kami bahkan sudah bertemu sebelumnya. Saat berbicara, dia langsung menarik Hua Yuying ke sisinya. Putriku, katakan, bukankah Dev adalah priamu? Di sisi lain, Lin Chong juga menarik Lin Keting ke sisinya. Putriku, katakan, bukankah Dev adalah priamu? Lin Keting dan Hua Yuying langsung merasa sangat canggung. Bagaimana mungkin mereka bisa membicarakan hal seperti itu di depan begitu banyak orang? Melihat situasi yang semakin aneh, Dev hanya berdeham 2 kali dan berkata dengan ekspresi agak canggung, dua senior, tolong jangan bertengkar. Mereka berdua adalah wanitaku. Kami bertiga sudah tidur bersama. Apa? Suasana langsung membeku sejenak. Lin Keting dan Hua Yuying hampir pingsan karena malu, sementara semua orang di sekitar menatap Dev dengan ekspresi tak percaya. Mungkinkah perang ini akan berubah menjadi perebutan menantu? Penguasa wilayah utara dan Lin Chong saling berpandangan sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kita sudah menjadi besan, ya, kata penguasa wilayah utara. Ya, tentu saja. Lin Chong mengangguk sambil tertawa. Namun, Tuan Muda Ming tampak semakin tidak sabar. Cukup omong kosongnya, berhenti mencoba menjalin hubungan keluarga di sini. Serahkan Dev sekarang, atau kalian semua mati. Bahkan dengan tambahan penguasa wilayah utara, kalian tetap tidak punya peluang untuk menang. Tuan Muda Ming berbicara dengan penuh rasa jijik dan tekanan kuat. Namun, sebelum situasi semakin panas, bagaimana kalau ditambah kami?
Tiba-tiba, dua sosok berpakaian merah api muncul di udara. Mereka adalah Wenxi dan Wenqing, saudara dari Sekte Api Membara. Di belakang mereka, beberapa orang berpakaian jubah hitam dengan simbol api merah di dada mereka ikut muncul. Dev terkejut melihat penampilan mereka. Namun, setelah mengamati lebih dekat, dia segera menyadari sesuatu, pria di depannya ini bukanlah orang yang mengaku sebagai Ning Zizai sebelumnya. Tuan Muda Ming menatap mereka dengan ekspresi penuh ketidaksenangan. Wenxi, Sekte Api Membara ikut campur dalam urusan ini. Apa kau juga punya hubungan dengan Dev? Atau jangan-jangan adikmu juga sudah menjadi wanita miliknya? Katanya dengan suara tajam. Namun, Wenxi hanya tersenyum dingin. Kami tidak ada hubungan dengan Dev. Kami juga tidak berutang budi padanya. Jadi kenapa kalian ikut campur? Tuan Muda Ming bertanya dengan penuh amarah. Sederhana saja, aku hanya tidak suka melihat wajahmu, jawab Wenxi dengan santai. Mata Dev membelalak, terkejut melihat perkembangan situasi. Sekte Api Membara membantu dirinya. Dia tidak pernah mengira bahwa orang-orang dari Sekte Api Membara akan datang dan berpihak kepadanya. Situasi semakin memanas. Keseimbangan kekuatan mulai berubah lagi, bersambung.